Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas IF 18F di sini akan mempresentasikan materi elektronika dasar yaitu port serial dan paralel, yaitu untuk mengambil tugas pertemuan 11. Di sini saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya dengan Siri Gusti Arifianto, dan ada Pak Tarkam, dan juga ada Ajis Alamsyah. Kita langsung saja ke materinya, yaitu pengertian port. Port adalah soket atau jack koneksi yang terletak di luar unit sistem sebagai tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan. Setiap port pasti berbeda fungsi dan bentuk fisiknya. Port-port tersebut adalah port serial, port paralel, port STSI, dibaca SCSI, port USB. Tetapi dalam makalah ini kami hanya membahas port serial dan paralel saja. Nah, di sini ada gambar yaitu macam-macam slot pada PC. Biasanya di sini di bagian belakang casing komputer terdapat banyak sekali lubang atau penyambung. Yaitu di sini ada PS2 port, ada serial port sendiri, ada VGA video, ada USB port, ada audio jack, ada juga power supply, parallel port, dan ada RJ45, dan untuk colokan modem. Ya. Nah, di sini ada pengertian port serial. Apa sih port serial itu? Yaitu interface atau antarmuka yang memungkinkan sebuah PC personal komputer untuk mengirim atau menerima data satu persatu. Serial port ini merupakan jenis antarmuka tertua yang digunakan untuk menghubungkan printer dan modem eksternal ke PC. Ada juga serial port modern yang digunakan dalam instrumen ilmiah. Jika dibandingkan dengan port paralel, serial port ini mempunyai kecepatan transfer yang lebih lambat daripada port paralel. Serial port pengiriman informasi tidak memungkinkan untuk melakukan secara banyak sekaligus. Hal ini disebabkan karena melakukan pemindahan data, biasanya serial port bekerja seri, misalnya COM1 dan COM2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajis Alamsyah di waktu silakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah fungsi serial port. Secara umum, tujuan utama serial port ini adalah untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer. Sebelumnya, perlu kalian pahami terlebih dahulu bahwa port serial mengendalikan chip pengontrol khusus, yaitu Universal Asynchronous Receiver Transmitter atau UART, agar berfungsi dengan baik. Chip UART mengambil output paralel dari bus sistem komputer dan mengubahnya menjadi bentuk serial untuk transmisi melalui port serial. Agar dapat berfungsi lebih cepat, sebagian chip UART memiliki buffer bawaan 16 hingga 64 KB. Buffer ini memungkinkan chip untuk mengcache data yang masuk dari bus sistem ketika sedang memproses data keluar ke port serial. Next. Selanjutnya adalah macam-macam komponen hardware serial port. Yang pertama adalah mouse, merupakan salah satu perangkat yang paling umum digunakan untuk port serial dan biasanya digunakan dengan komputer tanpa PS2 atau port USB dan mouse khusus. Yang kedua adalah modem. Secara umum digunakan dengan komputer lama, walaupun juga biasa digunakan untuk komputer modern terkait kemudahan penggunaannya. Di bawah ini adalah contoh gambar dari port serial. Next. Selanjutnya adalah pengertian port paralel. Port paralel port atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port paralel merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, pemindahan informasi dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada port seri. Port paralel bisa dikenal dengan printer port atau Centronics port.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Pak Tarkam. Dipersilahkan. Pak Tarkam. Mute. Unmute ya, udah. Ulangi. Maaf, saya ulangi lagi. Di sini ada fungsi port paralel. Fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, chip drive, beberapa scanner, sound card, webcam, gamepad, joystick, pemrograman, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI, percobaan dengan TTL12 driver, dan eksternal CDR atau CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sederhana dalam perancangan paralel elektronika. Port paralel untuk mentransmisikan data pada jarak yang pendek secara cepat. Port ini sering dipakai untuk menghubungkan printer, disk eksternal, atau tipe mengetik untuk backup. Next. Nah, sini ada macam-macam register pada port paralel. Semua data kontrol dan status dari port paralel berhubungan dengan register-register yang ada di dalam komputer. Dengan mengakses langsung register-register tersebut. Masukan dan keluaran dari port paralel dapat diatur. Register-register pada port paralel adalah 1. Register data, 2. Register status, 3. Register kontrol. Pada umumnya di komputer personal alamat dasar LPT1 adalah 0x378 dan ada LPT2 adalah 0x278. Alamat dari ketiga register tersebut di atas dapat ditentukan dengan menjumlahkan alamat dasar dari port paralel dengan bilangan desimal tertentu. Misalnya kita ingin mengakses register data dari port paralel LPT1. Alamat register datanya sama dengan alamat dasar dari LPT1 yaitu 0x378. Sedangkan alamat register status sama dengan alamat register dasar plus 1 atau 0x378. Dan alamat register kontrolnya sama dengan alamat register dasar plus 2 atau 0x37A. Hal tersebut berlaku juga pada LPT2. Next. Nah, ini adalah contoh atau macam-macam komponen hardware port paralel. Sini ada scan, ada printer, dan ada gambar paralel untuk menghubungkan. Next. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ya, cukupkan saja video kami. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.